Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Tadi rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Bapak Presiden dapat dilaporkan beberapa hal. Satu, terkait dengan COVID-19 di Indonesia, kasus aktif per 5 Desember itu ada 7.526 kasus atau 0,18 dari kasus global dan di bawah rata-rata global yang 7,91 dan dari puncak sudah turun 98,69. Untuk kasus harian, 7-day moving average 250 kasus, per 5 Desember 196 kasus, Jawa Bali 134 kasus, dan luar Jawa Bali 45 kasus. Seluruh angka reproduction rate-nya di bawah 1, jadi seluruhnya seluruh pulau di bawah 1. Khusus untuk di luar Jawa Bali, jumlahnya 45 kasus, 7-day moving average-nya ada 71 kasus, dan kasus turun 98%. Kasus kematiannya sebesar 3,12 dan tingkat kesembuhannya sebesar 96,59%. Nah, tren penurunan di luar Jawa Bali maupun Jawa Bali ini secara konsisten turun. Di Sumatera ini recovery rate 96,20, fatality rate 3,58, Nusa Tenggara 97,46, fatality rate 2,35, Kalimantan 96,79, recovery rate, fatality rate 3,17, Sulawesi 97,27%, fatality rate-nya di 2,64, Maluku Papua di 95,89, dan fatality rate di 1,75. Kita lihat seluruh provinsi relatif sudah lebih baik. Dari level assessment itu level 4, 3, 2, dan 1 terus turun. Ada 2 di kabupaten levelnya di level 3 yaitu Bangka dan Teluk Bintuni. Sedangkan di level 2 ada 163 dan level 1 ada 221. Khusus luar Jawa Bali akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021 berdasarkan level assessment, dan vaksinasi yang di bawah 50% levelnya dinaikkan satu tingkat di atas. Jadi untuk level 1 itu ada di 129 kabupaten kota, ini meningkat dibandingkan yang lalu 51 kabupaten kota. Kemudian untuk level 2 dari 175 meningkat menjadi 193 kabupaten kota, dan di level 3 menurun dari 160 menjadi 64 kabupaten kota, dan level 4 0 kabupaten kota. Vaksinasi dosisnya rata-rata nasional, dosis 1 adalah 68,42%, dosis kedua adalah 47,55%, berbasis kepada target yang divaksin. Nah, masih ada 9 provinsi yang vaksinnya kurang dari 50%, yaitu Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, dan Papua. Tadi juga dilaporkan terkait varian of concern, yaitu di Omicron, dan sudah terdeteksi sekitar 45 negara. Dan pemerintah masih mengevaluasi dan memonitor perkembangan terkait dengan Omicron. Dan dari International Health Regulation WHO meminta genome sequencing dan memperbanyak sampel, disiapkan respons fasilitas kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, dan mensegerakan vaksin untuk masyarakat rentan. Dan dalam hal ini, karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong. Nah, tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan
bahwa terkait dengan karantina ini terus diberlakukan 10 hari karantina untuk yang dari luar negeri, di luar 11 negara yang dilarang. Kemudian juga terkait dengan vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia 6 sampai dengan 11. Kemudian Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari. Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI. Nah, ini yang akan diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian terkait dengan kegiatan Nataru, Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu untuk berbagai kegiatan maksimal 50 orang. Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 orang. Dan Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Inmendagri khusus, dan untuk nanti Natal Tahun Baru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan sesuai dengan WHO. Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mall, kemudian untuk restoran maksimal 75% dan di berbagai kegiatan 75%, namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang, dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin. Artinya yang tidak divaksin atau belum divaksin tidak melakukan traveling. Kemudian terkait dengan kegiatan G20, ini akan segera dimulai untuk Sherpa, mulai besok sampai dengan tanggal 8. Ada 21 negara yang akan hadir fisik, 14 akan hadir virtual, dan 3 negara secara hybrid. Dan akan ada protokol kesehatan secara bubble, dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel, tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan seluruh peserta dites antigen setiap hari. Dan juga akan dilakukan kegiatan Finance Track di Bali yang akan dihadiri oleh 39 delegasi. Dalam kesempatan yang sama juga kami melaporkan terkait dengan program PEN sampai dengan 3 Desember sudah mencapai 513,17 triliun atau 68,6% dari pagu 744,77. Dan ini dibandingkan kuartal ketiga meningkat 101,18 triliun. Realisasi di klaster kesehatan 140,52 T atau 65,4%. Di sektor pelindungan sosial 142,63 triliun atau 76,4%. Program prioritas 80,68 triliun atau 68,4%, UMKM 85,50 T atau 51, yang terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan yang UMKM relatif sudah terlaksana. Kemudian insentif usaha sudah 63,84 atau 101%, untuk testing tracing 3,11 triliun atau 69%. Untuk terapeutik insentif santunan nakes sudah 80%, vaksinasi 28,77%, 77 triliun, dan perlinsos sudah 142,63 triliun. Demikian beberapa hal yang tadi dibahas dalam ratas dengan Bapak Presiden. Terkait dengan jumlah negara, memang sudah sekitar 45 negara. Dan pemerintah sampai saat ini belum menambah 11 negara, karena tentu masih memonitor di berbagai negara lain, dan juga angka-angkanya yang tertinggi di atas ratusan itu di Afrika Selatan dan Inggris. Yang lain relatif di bawah itu, Zimbabwe tinggi 50, Amerika Serikat juga di atas 38, namun yang lain relatif masih lebih rendah, dan negara-negara tersebut juga masih memonitor dan melakukan penelitian mengenai efikasi dari vaksin terhadap varian tersebut. Nah, kemudian terkait dengan
dosis ketiga, nah kita akan mempersiapkan di bulan Januari, dan tentu beberapa uji klinis di berbagai negara sudah memberikan rekomendasi, termasuk juga dari lembaga-lembaga internasional kesehatan untuk dilakukan vaksinasi agar vaksinasi ini efektif untuk menangani varian-varian baru termasuk dengan Omikron. Nah, terkait dengan umroh, tentu pemerintah masih melihat dan menyambut baik bahwa Saudi sudah menerima Sinovac untuk melakukan umroh dan masih diberlakukan adanya kuarantin, dan tentu pemerintah saat sekarang konsentrasi pada Nataru dulu agar mudah-mudahan Nataru kita bisa kendalikan lebih baik. Baru sesudah itu kita akan melihat kapan kita akan buka untuk kegiatan umroh. Namun karena di berbagai negara itu juga dikhawatirkan terkait kasus Omikron, maka tentu pemerintah kita akan melakukan kuarantin yang 10 hari, dan tentunya ini menjadi pertimbangan pada saat kita akan membuka varian Omikron. Terkait dengan Nataru, tadi juga arahan Bapak Presiden, kita mempunyai level berbasis WHO, sehingga level berbasis WHO itu akan terus dilanjutkan, dan terkait dengan Nataru nanti akan dibuatkan instruksi Mendagri yang lebih pada pengaturan Nataru terkait dengan kegiatan-kegiatan, apakah itu dining, apakah itu di mall, apakah itu kegiatan indoor dan outdoor, dan keseluruhannya akan dirinci di dalam regulasi Mendagri itu, dan instruksi tersebut nanti kami akan koordinasikan dengan daerah-daerah, sehingga tentu leveling ini harus berbasis kepada standar. Demikian, terima kasih.